Sudah menjadi hal yang lazim kalau orang tua melarang anak-anaknya bermain di tempat-tempat yang kotor. Pikiran semacam itu harus dibuang jauh-jauh. Justru dengan berani belepotan dengan sesuatu yang dianggap kotor, kreativitas anak-anak akan berkembang. Namun dengan catatan harus dalam pengawasan orang tua. Lihatlah pola tingkah anak-anak ini. Mereka nampak asyik bermain-main dengan pasir dan tanah liat. Dengan sesuka hati mereka Dulu gitu. Anak sulung Nurul sudah duduk di kelas 1 SMP, sedangkan yang bungsu duduk di kelas 4 SD. Tentunya Nurul juga mengetahui keluh kesah anak sulungnya saat ia berhadapan dengan ujian akhir nasional. Ujian yang hingga kini masih menuai pro dan kontra. Kalau UAN sih terus terang kan banyak pro dan kontra gitu ya. Tapi di luar segala macam yang kontra, saya sendiri secara pribadi ya jelas tidak menyuarakan yang lain. Saya melihat ada upaya yang baik dari pemerintah untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia begitu. Kadang-kadang saya cukup prihatin ketika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya bahwa SDM Indonesia itu termasuk yang rendah gitu. Nah, PR-nya itu ada di pemerintah, bagaimana bisa menyosialisasikan pelajaran-pelajaran yang nantinya akan diujikan untuk bisa sama gitu sampai ke daerah, sampai pelosok. Itu yang sulit sebetulnya. Karena upayanya sih niatnya sih udah baik begitu ya. Cuma mekanismenya itu yang tidak jalan sehingga tetap ada gap antara pendidikan yang di pusat, yang di kabupaten, provinsi sampai kota sampai pedesaan begitu. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, para kontestan Indonesian Idol memberikan penyuluhan sekaligus pendidikan kesehatan untuk anak-anak di daerah Banten. Reni Jayusman punya gawe. Ia menikahkan Yuka, anak pertamanya dari pernikahan Reni dengan Putu Wijaya. Selain punya kebolehan menyanyi, para finalis Indonesian Idol 2006 ternyata bisa juga menjadi penyuluh spesialis anak-anak. Nah, bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, kemarin para finalis Indonesian Idol ini memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang pentingnya kebersihan untuk kesehatan serta pendidikan umum. Di samping memberikan penyuluhan, mereka juga membagi-bagikan hadiah serta menghibur anak-anak. Di Hari Anak Nasional ini, kalau anak-anak itu bisa pada sekolah, terus bisa pinter, ya jangan jadi jangan jadi pengangguran deh, jangan jadi udah gedenya tuh kerjanya minta-minta atau nggak jadi gelandangan gitu kan kasihan ya, jadi kurang usaha, otaknya kurang dipakai. Kita juga punya otak kan untuk belajar, untuk berpikir, kayak gitu. Jadi pengen pokoknya di pendidikannya dimajuin deh. Kalau Ihsan lihat sih, lingkungan sekarang banyak yang mendorong ke dampak negatif daripada positif. Karena banyak yang udah gimana ya, terjerumus ke dunia gelap gitu. Contoh kayak narkoba, pergaulan bebas, seks bebas gitu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, ingat orang tua. Ingat pesan orang tua dan lihat perjuangan mereka. Mereka tuh udah susah payah biaya kita sekolah, jadi ingat sama orang tua. Hari Sabtu kemarin menjadi hari yang bersejarah dalam perjalanan hidup Reni Jayusman sebagai seorang ibu. Bertempat di anjungan Taman Mini Indonesia Indah, Reni menyaksikan Yuka Mandiri mengikat janji pernikahan dengan Dery Oktami. Yuka Mandiri ini merupakan anak pertama hasil pernikahan Reni dengan Putu Wijaya, mantan suaminya. Pernikahan dilakukan dengan adat Surakarta. Saat akad nikah berlangsung, Reni dan mantan suaminya menyaksikan putri mereka mengucap ijab kabul. Saat-saat inilah Reni tak kuasa membendung air mata kebahagiaannya. Adapun mas kawinnya berupa perhiasan senilai 22 gram dan seperangkat alat sholat. Usai akad nikah, Putu Wijaya langsung meninggalkan lokasi acara. Rangkaian perhelatan kemudian diakhiri dengan acara resepsi. Tapi ya dia terharu melihat mama gitu. Ya alhamdulillah, puji syukur semuanya. Setelah 24 tahun dia di dalam binaan saya, di dalam asuhan saya, sekarang dia sudah berjalan menuju masa depan dengan suaminya. Jadi kebahagiaan yang luar biasa yang nggak ternilai lah.
Barangkali baru kali ini Reni muncul di depan halayak dengan balutan kebaya adat Solo. Padahal Reni dikenal punya penampilan yang nyeleneh, cenderung eksentrik. Meski dengan kebaya ini terlihat lebih keibuan, namun Reni cukup gerah dibuatnya. Stres lah gue, gila aja gue suruh pakai kebaya kayak begini. Gimana nggak stres? Coba lihatnya gue keringetan loh dari tadi. Sebagai pasangan suami istri yang siap membangun keluarga, Yuka dan suaminya sudah menyiapkan rumah sendiri. Namun sayangnya niatan itu kurang mendapat sambutan positif dari Reni. Bukan tidak rela, tapi karena memang udah kebiasaan di rumah ada Yuka. Derry juga suka di rumah. Artinya kan memang ada ruangan gitu loh. Ketika dia nggak ada, wah gue gimana dong, bete gue sendirian. Dan kamar itu memang tidak ada yang make gitu. Kalau ada mereka berdua kan akan lebih lengkap gitu loh. Dan gue pengennya sih sebetulnya kalau mereka setuju dan boleh. Saya inginnya mereka cepat punya anak, terus ada anak, di rumah gue nambah orang lagi. Jadi ramai, pada hakikatnya cuma suka keramaian aja gitu loh. Semoga mereka menjadi mempunyai keharmonisan keluarga yang sampai langgeng ya, sampai akhir hayat mereka. Jangan ditiru saya lah gitu loh. Artinya kalau mamanya suka kawin cerai, gue berharap pada mereka tidak. Pemirsa, Dewi Huges punya cara unik untuk memancing kreativitas anak-anak. Huges mengajak anak-anak bermain sebebas mungkin. Tidak mau ketinggalan, Mona Ratuliu, Dominic Sanda, dan Tika Bisono ikut juga terlibat permainan anak. Pemirsa, kita saksikan berita selengkapnya. Sudah menjadi hal yang lazim kalau orang tua melarang anak-anaknya bermain di tempat-tempat yang kotor. Pikiran semacam itu harus dibuang jauh-jauh. Justru dengan berani belepotan dengan sesuatu yang dianggap kotor, kreativitas anak-anak akan berkembang. Namun dengan catatan harus dalam pengawasan orang tua. Lihatlah pola tingkah anak-anak ini. Mereka nampak asyik bermain-main dengan pasir dan tanah liat. Dengan sesuka hati mereka membentuk aneka benda sesuai dengan keinginan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Kemarin acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Wanita Dr. Mutia Hatta. Sementara Dewi Huges dipercaya menjadi pembicara. Sebagai pemerhati anak, Dewi memandang bermain adalah faktor utama agar anak-anak tumbuh kreatif. Play adalah sebuah experience, sebuah pengalaman belajar gitu. Dengan bermain ilmunya lebih nempel. Pernah nggak belajar naik sepeda, buka buku? Ini adalah sebuah sepeda, terus teorinya dikasih tahu tentang sepeda, enggak kan? Tapi kan kita dikasih tahu, nih sepeda, main, jatuh, bangun, segala macam. Di situ kita belajar dan berpengalaman. Justru dengan bermain, IQ, EQ, SQ anak itu juga CQ-nya jadi bagus. Karena dia bereksplorasi dengan permainannya. Fisik dan mental itu terutama mental, pembangunan mental, karena kalau fisik ya makanan dan olahraga di sekolah juga bisa, tapi bagaimana share kepada teman-temannya itu juga perlu diawasi oleh orang-orang dewasanya, orang-orang tuanya, dan saya kira ini belajar share. Dengan bermain, anak-anak ini sekaligus akrab dengan lingkungan. Di sini, para orang tua bertugas membimbing mereka. Pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko juga mengajak Davina putrinya untuk bermain. Sebagai warga perkotaan, pada umumnya Mona dan Indra awalnya juga khawatir kalau anak mereka bersentuhan dengan sesuatu yang tidak higienis. Kekhawatiran ada, kemarin juga masih sempat yang takut panas, awas kotor, awas apa gitu ya. Cuma ya sekarang udah banyak sekali yang nyadarin kita bahwa ternyata nggak perlu takut kotor, toh baju bisa dicuci, toh anak juga bisa cuci tangan, cuci kaki, bisa dimandiin juga setelah main gitu. Yang penting kan sebenarnya adalah pengalaman yang dia dapetin, unsur pendidikan yang dia dapetin di luar sekolah pada saat bermain kotor-kotoran itu gitu. Setelah tahu itu, Mona dan Indra akan membebaskan anaknya untuk bebas berekspresi lewat bermain. Namun tak dapat disangkal sebelumnya mereka kerap uring-uringan gara-gara anaknya terlampau berani dalam bermain. Kalau aku lebih nggak apa-apa, biarin aja, nanti kalau dia jatuh dia jadi ngerasain kalau jatuh tuh sakit gitu. Jadi kalau kita hati-hati Davina nanti jatuh, dia lebih bisa dijelasin. Kalau aku lebih kayak gitu. Gua paling ngeri. Kalau Indra tuh lebih ke luka anak perempuan, nanti bekasnya gimana, ayo beli obat ini gitu. Kalau aku sih lebih cuek. Ya intinya sih nggak apa-apa gitu. Kita semakin anak dibatasin, dia akan merasa bahwa dirinya tidak belajar
eee, kreatif gitu. Jadi semakin dia dibatasi malah dia nggak kreatif. Jadi kita sih nggak ada masalah lah dia main kotor, mau main apa, yang penting kita awasin itu aja. Yang kotor tapi yang tidak berbahaya, paling itu aja.